Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita kembali memperingati hari ulang tahun sinode kita pada tanggal 11 September 1969 sampai saat ini 11 September tahun 2025. Jadi kita sedang memperingati usia sinode kita yang ke-56 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam khotbah ini saya mau mengajak kita untuk kembali mengingat apa yang boleh menjadi sejarah di dalam gereja kita. Itu tertulis di dalam Tata Gereja tahun 2021. Untuk kembali sekedar mengingatkan bahwasanya di Mukadimah di sini dikatakan Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara disingkat GKI Sumut adalah satu gereja di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari usaha perkabaran Injil Gereformed Kerk Nederlands di Medan sejak tanggal 16 Agustus 1915. GKI Sumut mencapai kedewasaan dan kemandiriannya sebagai satu sinode pada 11 September 1969. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, begitu perjalanan panjang yang sudah dilalui oleh sinode GKI Sumut, dan saya mau katakan dalam khotbah ini bahwa semuanya itu bukanlah kebetulan, tetapi itu adalah bukti dari kesetiaan Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang muncul dalam benak saya ketika membaca tema yang diberikan oleh sinode kepada kita, GKI Sumut dalam panggilannya. Saya bertanya, mengapa Tuhan mendirikan GKI Sumut? Apa sebenarnya panggilan GKI Sumut di tengah-tengah dunia ini? Tapi sebelum kita masuk ke sana untuk menjawab pertanyaan yang merefleksikan khotbah ini Bapak Ibu, kita perlu ingatkan kembali, apa itu gereja? Bapak Ibu Saudara, gereja bukanlah sekedar gedung yang berdiri megah. Gereja bukan pula sekedar organisasi dengan struktur dan aturan. Tetapi dalam bahasa Yunani, gereja dikatakan adalah eklesia, yaitu umat yang dipanggil keluar. Dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus. Jadi saya dapat katakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana saya, penatua diaken, Bapak Ibu Saudara, adalah tubuh di dalamnya, adalah anggota di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, GKI Sumut itu bukan hanya lembaga sinode, tetapi GKI Sumut itu adalah kita semua yang dipanggil Tuhan untuk bersama-sama menjadi terang Kristus di Sumatera Utara, bahkan sampai ke ujung dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat teks yang diberikan dalam bacaan kita yang sama-sama kita bacakan tadi, lewat Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Di sini kita melihat bahwasanya Yesus dalam situasi yang diceritakan, ia sedang bersama dengan para pemungut cukai dan juga bersama dengan orang-orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa ini mendekati Yesus. Mereka sebagai orang-orang berdosa yang mungkin merasa hidup mereka jauh daripada Tuhan. Mereka merasa haus akan kasih Tuhan. Mereka merasa haus akan pengampunan Tuhan. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, para orang Farisi, para ahli Taurat, mereka berkata seolah-olah melihat Yesus yang duduk bersama para pemungut cukai, bersama orang-orang berdosa. Mereka berkata, Yesus ini menerima orang berdosa. Yesus ini makan bersama dengan mereka. Mereka bergumam satu dengan yang lainnya, membicarakan Yesus dari belakang. Tetapi apa respon Yesus, Bapak Ibu Saudara? Di sini Yesus menjawab mereka bukan dengan mendebat mereka,
Tetapi Yesus menjawab mereka, menanggapi mereka dengan sebuah cerita. Jadi Yesus berkata ceritanya begini seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak akan meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukan. Bapak Ibu, dari cerita yang Yesus sampaikan ini adalah tentang bagaimana Allah yang memberikan sebuah fokus, sebuah perhatian, dan sebuah kasih sayang. Nah, ini kan ceritanya tentang domba yang hilang. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau ibu-ibu pakai anting, antingnya bilanglah emas 800 gram, jatuh di kamar mandi pas lagi keramas, dibiarkan atau dicari? Dibiarkan? Dicari ya. Iya. Jadi itulah yang mau digambarkan Bapak Ibu Saudara, perhatian Allah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Karena manusia itu bernilai di hadapan Tuhan. Tetapi kalau logika berpikirnya manusia dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, dari 100 ekor yang dia punya domba-domba itu, satu hilang ya sudah nggak apa-apa. Masih ada yang 99 ekor. Itu logika dunia. Tetapi kalau logika Allah Bapak Ibu Saudara, satu pun ekor domba itu berharga di mata Tuhan. Jadi biasanya Bapak Ibu, kalau kita baca, kita lihat domba-domba itu dibiarkan di padang rumput untuk mencari makannya sendiri-sendiri. Jadi domba itu akan pulang biasanya saat matahari mulai terbenam, pulanglah ke kandangnya digiring oleh gembala. Jadi situasi yang diperhadapkan Yesus dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara adalah situasi gelap, situasi malam. Mari kita bayangkan bagaimana satu ekor domba yang tersesat, yang gila, yang tidak tahu di mana keberadaannya. Mungkin kalau manusia bilang, ya sudah satu ekor saja nggak apa-apa, anggap sajalah. Itu bonus ataupun lebih udah untungku dengan 99 ekor. Tapi bagi Allah Bapak Ibu Saudara, satu itu benar-benar penting. Satu itu benar-benar berharga di mata. Lalu dengan perumpamaan yang sama Bapak Ibu Saudara, dengan cerita yang sama, Yesus juga melanjutkan ceritanya tentang seorang perempuan yang kehilangan 10 di dalam ayat yang ke-8 ini 10 dirham. Jadi apa dirham itu Bapak Ibu? Jadi dirham itu adalah mata uang koin Yunani. Jadi biasanya 1 dirham itu upah seorang pekerja selama 1 hari. Jadi 10 hari upah orang bekerjalah 10 dirham ini tadi yang hilang. Apakah itu dibiarkan oleh wanita itu? Tidak. Ia menyapunya, ia hidupkan pelita sampai ia menemukannya. Jadi dari sini fokus dari dua judul perikop dalam pasal yang sama. Sebenarnya Yesus dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, dia mau sampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun 1, walaupun 10, walaupun 100, walaupun berapa angkanya, semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur bahwasanya Tuhan sudah menganggap kita berharga di matanya. Sekarang tinggal kita Bapak Ibu Saudara.
Apakah kita memandang Tuhan berharga di hidup kita? Apakah kita menganggap Tuhan itu penting dalam hidup kita? Atau kita anggap Tuhan itu tidak berharga? Kita anggap Tuhan itu tidak penting. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak menganggap orang-orang berdosa yang sedang duduk bersama Yesus, para pemungut-pemungut cukai yang duduk bersama dengan Yesus, yang mereka merasa haus akan kebenaran, haus akan pengampunan, haus akan memperoleh kehidupan yang baru. Mereka tidak suka itu. Mereka buat sekat-sekat. Kami adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Tidak boleh dekat-dekat orang yang berdosa yang melawan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menganggap diri mereka itu berharga padahal mereka tidak berharga di mata Tuhan. Tapi marilah kita belajar kepada Yesus, kepada orang-orang berdosa, kepada para pemungut cukai yang haus akan Yesus, haus akan pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itulah sebenarnya yang boleh menjadi panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seorang gembala yang menemukan satu ekor itu, ia angkat dalam pundaknya dan dia bergembira. Dia senang karena yang satu ekor itu sudah ditemukan olehnya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, ketika saya coba pahami apa yang menjadi bacaan kita pada ibadah minggu hari ini, banyak orang Kristen itu tidak bisa ataupun dia merasa masih samar-samar membedakan mana anak domba, mana anak-anak domba. Nah, jadi saya mau katakan lewat khotbah ini, anak domba itu cuma Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Anak-anak domba? Kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, makanya istilah, sebutan yang disampaikan kepada Yesus, Yesus sang anak domba, Yesus sang gembala. Itu menggambarkan bahwa Yesus adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya. Namun dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi gembala itu adalah Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi domba-dombanya, anak-anak domba itu adalah kita. Yang memerlukan perhatian, yang memerlukan kasih sayang, yang memerlukan cinta kasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika satu domba itu ditemukan, sang gembala bersukacita. Jika ditemukan satu di antara kita yang bertobat, Tuhan bersukacita. Begitu juga dengan seorang perempuan yang kehilangan 10 dirhamnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu ditemukan, ia undang ibu-ibu, ayo ibu-ibu ketemu ini dirhamku, kita buat pesta. Begitu juga dengan Tuhan. Satu orang yang hilang ditemukan kembali kepada Tuhan, maka akan ada sukacita. Bahkan lebih sukacita orang yang menemukan domba, lebih dari sukacita orang yang menemukan dirham, Bapak Ibu Saudara. Karena para malaikat sorga bersukacita, bergembira, menyambut jiwa orang-orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Jadi dari teks ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di usia yang ke-56 tahun, kita yang adalah bagian dari GKI Sumut, apa panggilan kita dari teks ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita tidak berhenti pada yang sudah ada. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwasanya di dalam klasis pematang siantar yang menjadi salah satu dari 6 klasis yang ada di GKI Sumut, terdapat 9 gereja dewasa yang sudah berdiri. Pelayanannya boleh berjalan dengan lancar.
Tetapi apakah panggilan GKI Sumut hanya sampai yang penting ibadah minggu jalan, yang penting firman dikabarkan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi panggilan GKI Sumut itu belum selesai. Karena masih banyak sekali domba-domba yang hilang yang ada di sekitar kita. Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Salah satunya adalah yang biasanya yang paling rentan, anak-anak muda di dalam gereja. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, banyak sekali gereja-gereja yang sinodenya lebih besar dari GKI Sumut. Masalah yang dihadapi adalah tentang penerus bagi gereja tersebut, yaitu pemuda-pemuda. Di sini ada tamu kita dari Siantar Malikoir. Malikoir gitu ya. Aku pasir-pasir bahasa Inggris kok Bapak. Betulnya masalah yang dihadapi oleh gereja adalah pemuda? Iya. Semalam Bapak Ibu Saudara sudah dilakukan MMA. Minggu lalu berapi-api saya berkhotbah supaya Bapak Ibu mendorong pemuda-pemudinya ikut MMA. Tapi yang hadir kita tadi sudah baca di dalam warta. Inilah yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan anak-anakmu itu terjebak oleh arus dunia. Tapi arahkanlah sebagai gembala di tengah-tengah keluarga. Ayolah gereja anakku. Sudah dibuat MMA sama gereja. Sudah difasilitasi gereja untuk olahraga. Ayo. Diayo-ayokan dia. Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita melakukan itu, kita tidak diberhenti pada yang sudah ada. Karena anak-anak muda itu adalah masa depan gereja. Jadi sekedar sharing Bapak Ibu Saudara, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan di khotbah saya 2 tahun yang lalu, juga di gereja kita ini. Ketika kita melihat kampus STT Abdi Sabda Bapak Ibu, itu salah satu pendirinya adalah sinodi kita GKI Sumut. Jadi kalau sekali-sekali Bapak Ibu main-main ke Jalan Medan, datang ke sana, coba tanya, ada nggak mahasiswa dari GKI Sumut? Nggak ada. Banyak anak-anak muda GKI Sumut nggak mau jadi pendeta di GKI Sumut. Kenapa? Karena lebih suka, ya pendeta dari mana lah uangnya. Banyak orang-orang yang mengejar ya supaya hidup lebih baik dan lain sebagainya. Jadi pendeta nanti susah, repot, dan lain sebagainya. Makanya jarang sekali dari gereja-gereja GKI Sumut mengutus anak-anak jemaatnya untuk boleh menjadi pendeta untuk sekolah di Abdi Sabda menjadi pendeta di GKI Sumut. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selama saya menjadi pendeta di sini, ada 3 anak jemaat kita yang masih kecil-kecil. Saya tanya cita-citanya apa? Jadi pendeta Pak Pendeta. Senang kali aku. Berbahagialah kita. Nanti Sinabung mengirim 3 calon masa depan yang mau sekolah jadi pendeta. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang masih menjadi domba yang hilang selain anak muda adalah orang-orang yang masih merasa diri terpinggirkan dan tidak diperhatikan oleh gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi PR kita. Bahwasanya gereja itu hadir untuk membawa kasih Kristus. Seperti seorang gembala yang mencari domba. Seperti seorang perempuan yang mencari dirham. Siapa itu gereja? Gereja adalah orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Kita. Tugas kita semualah Bapak Ibu untuk boleh saling mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, gereja yang aktif bukan yang pasif. Jadi ketika kita melihat ke belakang Bapak Ibu Saudara, ulang tahun itu bukan hanya sekedar untuk melihat ke belakang, tetapi ulang tahun itu adalah cara kita untuk boleh menatap ke depan. Jadi sama seperti gembala dan perempuan dalam perumpamaan,
GKI Sumut itu juga dipanggil untuk keluar, dipanggil untuk mencari, dipanggil untuk merangkul, bahkan juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebab gereja itu tidak hanya boleh nyaman di dalam tembok, tetapi gereja harus melangkah keluar dengan semangat misi. Ya. Mungkin saat ini kita melihat kerinduan itu, misi itu sedang dikerjakan oleh Siantar Malekoir ini tadi, di mana boleh berjalan-jalan mengunjungi gereja-gereja untuk menyatakan Injil lewat lagu-lagu pujian. Ya kan Pak ya? Nah, begitu juga seharusnya itulah kerinduan juga maunya GKI Sumut, entah komisi prianya atau komisi pemuda atau komisi wanita. Mungkin pelan-pelan dulu kita mulai ketika pendeta melaksanakan P2F, entah ikut pemudanya ke gereja yang dilayani, nyanyikan lagu pujian sambil mengenal begitu kan. Karena gereja Bapak Ibu Saudara tidak boleh hanya nyaman di dalam gedungnya, tetapi juga harus terlibat aktif, terlibat keluar untuk boleh supaya tahu orang-orang tentang GKI Sumut. Karena masih banyak, maaf Bapak Ibu Saudara, ketika orang mendengar nama GKI, mereka langsung memandang bukan gereja Protestan, bukan gereja aliran arus utama yaitu Yohanes, Calvin dan Luther, bukan gereja yang berada di Calvin. Maka itu menjadi tugas kita. Orang-orang harus melihat bahwa ya GKI Sumut adalah salah satu gereja tertua yang hadir pada 16 Juli 1915. Sudah ada ternyata di tanah Sumatera Utara. Namun boleh menjadi lembaga sinode pada 1969. Dan sampai saat ini belum bubar sinode kita, masih aktif. Artinya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyayangi sinode GKI Sumut. Tuhan menyayangi kita. Maka tugas panggilan kita Bapak Ibu Saudara di 56 tahun ini, supaya orang-orang tahu bahwa GKI Sumut itu adalah gereja yang eksis. Kalau di Siantar Bapak-Bapak, ada 2 GKI. Tapi kelas Siantar ada 9. Yang ada di kota cuma 2, dan GKI Sumut Gunung Sinabunglah gereja yang juga gereja tua, karena tahun 1930-an gereja ini sudah berdiri. Tetapi mulai melembagakan menjadi resort, menjadi dewasa pada tahun 1961. Jadi kita boleh bangga Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyayangi kita, kita boleh menjadi gereja yang tetap eksis berdiri di kota Pematang Siantar. Sehingga ketika orang melihat GKI Sumut itu ada 2, satu di Jalan Gunung Sinabung, satu di jalan ini. Begitu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi harus bangga kita ketika berada di Pertamiangan, berada di Arisan, berada dimanapun berada, ketika ditanya, Amang Inang, di dia gerejamu. Aku gereja di GKI Sumut. Untuk jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung, mari sama-sama katakan, aku bangga menjadi GKI Sumut. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gereja yang bersukacita atas setiap jiwa. Jadi sukacita kita Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya terletak pada usia sinode kita, bukan hanya terlihat pada bangunan saja, bukan hanya itu tujuan kita. Tetapi fokus kita kembali kepada Alkitab, yaitu pada setiap jiwa yang kembali kepada Kristus. Karena satu orang yang bertobat, satu keluarga yang dipulihkan, satu generasi muda yang diselamatkan, itulah sukacita sejati yang dimana membuat sorga bersorak-sorai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah ini dalam HUT ke-56 Sinode GKI Sumut, ini adalah momentum syukur dan panggilan kita. Syukur karena Allah setia memelihara kita sampai hari ini. Panggilan kita karena misi kita belum selesai. Mari kita jalani usia yang ke-56 tahun ini dengan semangat baru. 3 hal saja yang boleh kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, menjadi gereja yang mencari yang hilang. Yang kedua, menjadi gereja yang aktif dan bersaksi.
Yang ketiga, menjadi gereja yang setia pada Injil Kristus. Kiranya kita, GKI Sumut, tetap teguh dalam panggilannya. Sehingga setiap ulang tahun itu bukan hanya menambah umur, tetapi menambah buah bagi kerajaan Allah. Jadi selamat ulang tahun untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.